Sejarah perkembangan manajemen. Manajemen sudah dipraktikkan selama ribuan tahun yang lalu. Seperti bangsa Mesir yang menggunakan teknik perencanaan dan pengendalian dalam pembangunan piramida. Pembangunan piramida Giza tidak akan berhasil tanpa adanya seorang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerjanya, dan menegakkan pengendalian tentunya guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Praktik manajemen lainnya juga dapat disaksikan sebelum abad ke-20 telah terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776. Adam Smith dalam bukunya, ia mengemukakan keunggulan ekonomi dalam pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Contohnya dalam pabrik peniti, di mana Adam Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih dari 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaannya, sudah sangat hebat mereka mampu menghasilkan 10 peneliti lainnya dalam satu hari. Peristiwa yang kedua yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin-mesin yang akan menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus. Pemindahan itu mengakibatkan manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh manajemen dan kontribusinya dalam perkembangan manajemen. 1. Aliran manajemen ilmiah klasik pertama yang dipelopori oleh 1. Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 yang menekankan pada 1. Membangun perumahan bagi para pekerja, 2. Menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi pekerja, 3. Menetapkan mekanisme kerja spesifik, 4. Penilaian harian terhadap para pekerja secara terbuka. Kedua, menurut Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871 menekankan bahwa prinsip pembagian kerja sehingga setiap pekerja harus dipecah dan setiap pekerja dididik dengan keterampilan spesifik untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketiga, menurut Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 menekankan bahwa penemu manajemen ilmiah dengan prinsip 1. Pengembangan manajemen ilmiah sebenarnya, misalnya metode terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Kedua, seleksi secara ilmiah terhadap para pekerja sehingga pekerja yang diberi tugas dan tanggung jawab yang cocok. Pelopor selanjutnya yaitu Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Penemu manajemen ilmiah dengan prinsip 1. Pengembangan manajemen ilmiah sebenarnya, misalnya metode terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Kedua, seleksi secara ilmiah terhadap para pekerja sehingga pekerja diberi tugas dan tanggung jawab yang cocok dengannya. Ketiga, kerjasama yang bersahabat antara manajemen dengan pekerjanya. Pelopor selanjutnya yaitu Henry Elegant pada tahun 1861 sampai 1919 yang mengenalkan penggambaran jadwal produksi dengan Gantt chart dan meninggalkan sistem tarif upah diferensial dan menggantinya dengan motivasi kerja di mana setiap pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya akan diberikan bonus. Dan mandor akan menerima bonus apabila seluruh pekerja mencapai standar kerjanya. Kelima yaitu Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1942 dengan istrinya Liliana M. Gilbert pada tahun 1978 sampai 1972, di mana studi gerak dan waktu meningkatkan semangat kerja. Keduanya mengembangkan rencana 3 kedudukan. 1.
mengerjakan pekerjaan saat ini. 2. Mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi. 3. Melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Aliran selanjutnya yaitu aliran teori organisasi klasik 2 yang dipelopori oleh Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925. Dalam usahanya mengembangkan ilmu manajemen, Fayol memulainya dengan membagi perusahaan menjadi 6 aktivitas yang saling bergantung. Aktivitas yang dimaksud yaitu fungsi teknis adalah memproduksi dan membuat produk, fungsi komersial membeli bahan baku dan menjual produk, fungsi finansial memperoleh dan menggunakan modal, fungsi keamanan melindungi para bawahan dan aktivitas perusahaan, fungsi akuntansi mencatat dan mengecek biaya, keuntungan-keuntungan dan utang-utang, menyiapkan neraca serta menghimpun statistik. Keenam, fungsi manajerial. Orientasinya adalah pada fungsi manajerial sehingga ia mendefinisikan manajemen dengan cara membagi 5 fungsi. 1. Perencanaan. Berarti menentukan suatu cara yang bertindak memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Kedua, pengorganisasian. Berarti sumber daya manusia dan sumber daya alam dari organisasi tersebut untuk mewujudkan rencana menjadi suatu hasil. Ketiga, pengomandoan. Berarti memberikan pengarahan kepada para bawahan dan mengusahakan mereka untuk mengerjakan pekerjaannya. Keempat, pengordinasian. Berarti memastikan bahwa sumber daya dan aktivitas organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan. Kelima, pengendalian. Berarti pemantauan rencana untuk menjamin agar dikemudikan secara tepat. Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Henry Fayol yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 7. Pemberian upah, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, ke-10 tertib, 11. Keadilan, 12. Kestabilan staf, 13. Inisiatif, dan 14. Semangat korps. Aliran selanjutnya adalah aliran perilaku yang dipelopori atau yang dikembangkan oleh Hugo Münsterberg dan Elton Mayo. Hugo Münsterberg pada tahun 1865 sampai 1916 di mana kontribusinya sangat besar terhadap perkembangan ilmu manajemen yang di mana meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara 1. Menemukan orang terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. 2. Menciptakan pekerjaan yang terbaik untuk menciptakan produktivitas secara maksimum. Ketiga, menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para bawahan. Kedua, menurut Elton Mayo pada tahun 1880 sampai dengan 1949, di mana para pekerja akan bekerja lebih keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Mayon mengusulkan perlunya pelatihan yang mendalam tentang psikologi, sosiologi, dan antropologi serta metode penelitian yang canggih bagi para bawahan. Materi berikutnya adalah aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen mengaplikasikan ilmu matematika, statistika, dan teknik kuantitatif lainnya dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah riset operasi, manajemen operasi, dan operasi sistem.